Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Aulia Fahim Akila dengan NIM A320230002 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the procedure of English Materials Development yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada selecting, yang kedua ada grading, yang ketiga adapting, yang keempat designing, dan yang terakhir ada evaluating. Oke, untuk memasuki yang bagian pertama, di sini ada selecting. Untuk definisi dari selecting itu sendiri, ini ada dua, yaitu yang pertama dari Cunningsworth 1995, yaitu pemilihan materi adalah keputusan yang penting yang harus dibuat oleh seorang guru untuk memastikan materi ini sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks di kelas. Untuk yang kedua ada dari Tomlinson 2011, yaitu materi harus membantu siswa belajar dalam situasi yang mirip dalam konteks penggunaan bahasa yang sesungguhnya. Jadi dan harus bisa memotivasi siswa sendiri untuk sesuai dengan latar belakangnya dan kemampuan siswanya. Yang kedua, pada bagian selecting, di sini ada result relevant articles, yaitu pada artikel Material Selection in Teaching English Skills for Teacher of Senior High School in Tangerang City menemukan bahwa banyak guru di Serang masih bergantung pada buku yang diberikan oleh pemerintah. Lalu pemilihan materi juga belum berdasarkan teori yang tepat atau prosedur ilmiah, dan kurangnya perhatian pada minat, latar belakang, dan kemampuan siswa itu menyebabkan rendahnya motivasi belajar, terutama membaca. Lalu juga mungkin dibutuhkan pelatihan untuk guru dan fasilitas seperti self-access center. Lalu contoh untuk bagian selecting di sini adalah misal seorang guru memilih materi bacaan berdasarkan minat siswa pada cerita detektif. Ia bisa mengganti bacaan teks prosedural standar dengan cerita misteri yang sederhana. Hasilnya, siswa akan bisa lebih termotivasi untuk membaca, dan hasil pemahaman bacaan siswa ini bisa meningkat dengan signifikan. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan kedua, di sini ada grading. Dan untuk definisi dari grading di sini sendiri ada dua juga. Yang pertama, Nunan 2004. Grading adalah penyusunan materi secara berurutan dari yang paling mudah ke yang paling sulit untuk mendukung proses belajar yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada dari Harmer 2001. Grading ini berkaitan dengan mengatur tingkat kesulitan bahasa, isi, dan tugas agar sesuai dengan level kemampuan siswa tersebut. Yang kedua, berdasarkan artikel Selection and Gradation of Materials, a review of second semester English materials of preparatory year Najran University. Ini menyatakan bahwa materi untuk level 2 di PYP Najran University tidak cukup dengan kebutuhan siswa dan tingkat kemampuannya. Dan beberapa masalah yang ditemukan di sini ada isi materi yang terlalu sulit, tidak sesuai dengan level pemahaman, tidak memotivasi siswa, dan kurang memberi dukungan untuk keterampilan yang dibutuhkan. Lalu, faktor penyebabnya antara lain perbedaan latar belakang siswa, perubahan kurikulum tanpa persiapan, dan kurangnya evaluasi serta perlibatan guru dalam proses seleksi. Dan ini disarankan agar grading materi ini lebih memperhatikan hal-hal seperti analisis dulu kebutuhan siswa, kesesuaian dengan kurikulumnya, dan serta level kognitif siswa dan linguistik siswa tersebut. Untuk contoh pada tahapan grading ini bisa seperti guru menyusun kegiatan menulis dari tahap yang paling termudah seperti menulis kalimat, lalu paragraf pendek, hingga membuat esai. Jadi di sisi lain guru sendiri ini
bisa menyederhanakan artikel otentik dari berita menjadi bacaan yang sesuai untuk siswa level menengah dengan kosakata dan struktur kalimat yang lebih mudah dipahami. Tahap yang selanjutnya di sini ada adapting. Lalu definisi dari adapting sendiri ini yang pertama ada dari Nunan 2004, yaitu adaptasi materi mengacu pada proses memodifikasi sumber daya pendidikan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan preferensi dari siswa. Memastikan bahwa materi tersebut bisa relevan dan efektif untuk audiens yang ditargetkan. Untuk yang kedua yang dari Tomlinson 2011, adaptasi materi melibatkan perubahan pada konten, format, atau penyampaian sumber daya pengajaran untuk meningkatkan kesesuaian bagi siswa dengan mempertimbangkan latar belakang, minat, dan tujuan pembelajaran mereka. Selanjutnya terkait result relevant article, berdasarkan artikel menyesuaikan pelajaran EFL melalui adaptasi materi, tinjauan pengalaman seorang guru Aceh. Studi ini menyorot bahwa banyak guru menghadapi tantangan dalam mengadaptasi materi secara efektif untuk kebutuhan beragam siswa mereka. Untuk masalah utamanya sendiri ini meliputi modifikasi materi yang tidak cukup untuk melaraskan dengan konteks budaya dan minat siswa, lalu kurangnya perhatian profesional dan sumber daya bagi guru untuk mengadaptasi materi secara efektif, dan perlunya pendekatan yang lebih sistematis terhadap adaptasi materi yang mempertimbangkan tingkat kemahiran dan gaya belajar siswa. Pada artikel ini menyarankan bahwa adaptasi materi yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara guru dan evaluasi berkelanjutan terhadap materi yang telah diadaptasi untuk memastikan bahwa materi tersebut itu tuh mendukung pembelajaran siswa secara efektif. Untuk contoh dari tahap adapting ini sendiri bisa seperti seorang guru mengadaptasi bacaan pemahaman dan menyederhanakan bahasanya dan mengganti kosakata yang kompleks dengan istilah-istilah yang lebih mudah diakses oleh siswa. Misalnya, daripada menggunakan artikel berita dengan bahasa yang canggih, guru bisa lebih memilih cerita lokal yang beresonansi dengan pengalaman siswa dan memodifikasinya untuk menyertakan referensi budaya yang akrab. Selain itu, guru juga bisa menggabungkan aktivitas interaktif seperti diskusi kelompok, bermain peran, bermain peran untuk melibatkan siswa ini sendiri tuh bisa membuat konten lebih relevan dan menyenangkan. Dengan cara ini, mungkin guru bisa memastikan bahwa materi yang telah diadaptasi tidak hanya memenuhi tingkat kemahiran bahasa siswa, tetapi juga bisa meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, tahapan keempat di sini ada designing. Untuk definisi dari tahap designing sendiri ini ada dua juga. Yang pertama dari Nunan 2004, bahwa desain materi adalah proses merencanakan dan mengorganisir konten belajar serta aktivitas yang digunakan dalam pengajaran dengan tujuan untuk mencapai hasil belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Untuk yang kedua dari Tomlinson 2011, yaitu desain materi melibatkan pengembangan dan penyusunan sumber daya pengajaran yang struktur, yang mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Selanjutnya terkait result relevant article, yaitu di sini berdasarkan artikel The Importance of Materials English in Language Teaching, menekankan bahwa desain materi yang baik sangat penting untuk keberhasilan pengajaran bahasa. Di sini ada beberapa poin yang diangkat, yaitu yang pertama, materi ini dirancang dengan baik agar dapat meningkatkan motivasi siswa dan memfasilitasi
pemahaman yang lebih baik terhadap konten. Yang kedua, desain materi itu harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang budaya siswa, tingkat kemahiran, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Lalu yang ketiga ada keterlibatan guru dalam proses desain sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang dikembangkan itu tuh relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi artikel ini merekomendasikan agar guru itu bisa melakukan analisis lebih untuk kebutuhan yang mendalam dan melibatkan siswa ini sendiri tuh dalam proses designing untuk menciptakan materi yang lebih efektif dan tentunya lebih menarik. Lalu untuk contoh dari tahap designing sendiri ini bisa meliputi seorang guru merancang materi pembelajaran untuk topik kegiatan sehari-hari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Guru bisa melakukan survei untuk mengetahui apa sih aktivitas sehari-hari yang paling sering dilakukan oleh siswa dan minatnya. Lalu yang kedua, bisa melalui pengembangan konten, yaitu berdasarkan hasil survei guru sebelumnya, guru itu bisa menyusun daftar kosakata dan frasa yang relevan seperti berangkat sekolah, makan siang, dan bermain. Lalu selanjutnya pada tahap penyusunan aktivitas, guru bisa merancang aktivitas yang melibatkan siswa seperti permainan peran, di mana siswa ini tuh berlatih berbicara tentang rutinitas mereka sehari-hari di rumah. Lalu selanjutnya guru bisa mengevaluasi dan memberi umpan balik. Jadi setelah pelajaran, guru ini meminta apa sih umpan balik yang diterima oleh siswa tentang materi dan aktivitas yang digunakan, serta melakukan penyesuaian jika perlu untuk menjadi bahan di pertemuan berikutnya. Jadi dengan mengikuti prosedur ini itu guru dapat memastikan bahwa desain materi tidak hanya memenuhi tujuan pembelajaran, tetapi juga menarik dan relevan bagi siswa tersebut, sehingga siswa juga merasa bisa meningkatkan pengalaman belajar mereka. Dan berikutnya adalah tahapan terakhir, yaitu evaluating. Untuk definisinya sendiri dari Nunan 2004, yaitu evaluasi materi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, dan relevansi sumber daya pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua ada dari Tomlinson 2011, yaitu evaluasi materi melibatkan pengumpulan dan analisis umpan balik dari siswa dan guru mengenai materi yang digunakan untuk menentukan apakah materi tersebut itu tuh memenuhi kebutuhan belajar dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk result relevant article diambil dari artikel berjudul Evaluating Language Teaching Materials, A Review of Current Practice, yaitu artikel ini membahas pentingnya evaluasi materi dalam pelajaran bahasa. Poin utama yang diangkat yaitu ada evaluasi materi membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang digunakan, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Lalu yang kedua, proses evaluasi juga harus melibatkan berbagai metode termasuk survei, wawancara, dan analisis hasil belajar siswa untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang efektivitas materi. Melalui artikel ini merekomendasikan agar guru melakukan evaluasi secara berkala dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki dan mengembangkan materi yang lebih baik di masa depan. Untuk contoh dari tahap evaluating ini sendiri ada beberapa.
yaitu seorang guru bisa melakukan evaluasi materi pembelajaran dengan cara pengumpulan data. Setelah menyelesaikan unit pembelajaran, guru bisa mengadakan kuesioner kepada siswa untuk mengumpulkan umpan balik tentang materi yang telah digunakan, termasuk dengan kesulitan yang dihadapi saat ini dan apa saja aspek-aspek yang paling membantu. Lalu bisa juga melalui analisis hasil, yaitu guru menganalisis hasil kuesioner untuk mengidentifikasi pola dan tren, seperti bagian materi yang dianggap sulit atau tidak menarik oleh siswa. Selanjutnya, diskusi dengan siswa. Guru bisa mengadakan sesi diskusi dengan siswa untuk membahas hasil evaluasinya dan bisa lebih mendapatkan masukan lebih lanjut tentang bagaimana materi ini dapat ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada penyesuaian materi. Jadi berdasarkan umpan balik yang telah diterima oleh guru, guru melakukan penyesuaian pada materi seperti menyederhanakan bahasa, menambah lebih banyak contoh, atau mengubah aktivitas yang digunakan. Lalu tahap terakhir, evaluasi berkelanjutan, yaitu guru bisa merencanakan evaluasi berkelanjutan untuk materi yang telah diperbaiki dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu tuh efektif dan bisa memenuhi kebutuhan siswa. Jadi dengan mengikuti prosedur ini, guru dapat memastikan bahwa evaluasi materi itu tidak hanya membantu dalam meningkatkan kualitas pengajaran, tapi juga berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswanya. Jadi itu dia 5 tahapan yang telah saya jelaskan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata yang salah ataupun kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.